Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryana dari STISTB Bandung, kelas A Akuntansi semester 2 dengan NPM 102200092A. Ini adalah salah satu tugas video pengganti UAS di semester genap dari mata kuliah Ilmu Ekonomi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang penerimaan pajak jauh dari target. Tidak optimalnya kinerja pada tahun 2020 membuat target pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun ini naik dari estimasi awal. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan pajak 2020 senilai 1.070 triliun rupiah atau 89,3% dari target APBN 2020 yang sudah diubah melalui Perpres 72 2020 senilai 1.198,8 kontraksi 19,7% dibandingkan tahun lalu. Menurut kinerja tersebut dipengaruhi dua faktor. Pertama, aktivitas ekonomi yang melemah. Kedua, pemerintah memberikan insentif perpajakan yang sangat luas. Beberapa insentif yang dimaksud adalah PPh pasal 21, diskon angsuran PPh pasal 25, dan potongan tarif PPh badan. Performa pada 2020 membuat target penerimaan pajak pada 2021 secara otomatis naik. Awalnya, jika target 2020 yang telah diturunkan dengan Perpres 72 2020 tercapai, target tahun ini 1.229,6 triliun rupiah hanya tumbuh 2,6%. Namun, karena realisasinya hanya 89,3%, target tahun ini tumbuh 14,9%. Selain mengenai kinerja penerimaan pajak pada 2020 dan dampaknya pada target tahun ini, ada juga bahasan tentang terbitnya peraturan baru mengenai pembuatan bukti, pemotongan, pemungutan, unifikasi, dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan PPh unifikasi. Penerimaan pajak semua sektor usaha utama negatif. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi setoran penerimaan pajak dari semua sektor usaha utama pada 2020 tercatat negatif, termasuk sektor manufaktur yang biasanya menjadi andalan penerimaan. Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan hingga akhir Desember 2020 tercatat kontraksi 20,21%. Kontraksi itu jauh lebih dalam dibandingkan dengan penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan pada 2019 yang minus 2,29%. Penerimaan PPh badan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan PPh badan tercatat minus 37,8%. Pemberian potongan angsuran PPh pasal 25 serta penurunan tarif PPh badan mempengaruhi kinerja penerimaan. PPh badan kita mengalami kontraksi yang sangat dalam, katanya. Sri Mulyani mengatakan kontraksi penerimaan PPh badan disebabkan menurunnya aktivitas usaha akibat pandemi COVID-19. Menurutnya, banyak korporasi atau dunia usaha yang mengalami kontraksi sangat berat karena pandemi sehingga langsung berdampak pada penerimaan PPh badan. Menghadapi tantangan berat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pengamanan penerimaan negara pada 2021 masih akan menghadapi tantangan sangat berat akibat pandemi virus corona. Pemerintah, sambung Sri Mulyani, akan melakukan berbagai upaya untuk mencapai target tersebut. Bukti POT atau PUT dan SPT masa PPh unifikasi. Dirjen Pajak menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Peraturan 23 PJ 2020 Belaid yang berlaku mulai 28 Desember 2020
ini mencabut Peraturan 20 PJ 2019. Otoritas menyatakan Peraturan 20 PJ 2019 perlu diganti untuk lebih memberikan kemudahan serta kepastian hukum. Dalam pasal 2 ditegaskan pemotongan pemungutan PPh wajib membuat bukti pemotongan pemungutan unifikasi dan menyerahkan kepada pihak yang dipotong dan dipungut. Kemudian mereka wajib melaporkan kepada Ditjen Pajak menggunakan SPT masa PPh unifikasi. SPT masa PPh unifikasi meliputi beberapa jenis PPh, yaitu PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 26. Bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi dan SPT masa PPh unifikasi berbentuk formulir, kertas atau dokumen elektronik yang dibuat dan disampaikan melalui aplikasi e-Bupot unifikasi. Integrasi data perpajakan. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Najara berharap semua badan usaha milik negara (BUMN) dapat melakukan integrasi data perpajakan dengan DJP. Langkah ini akan memudahkan dari sisi BUMN sebagai wajib pajak dan DJP. Integrasi data tersebut sangat penting, terutama dalam konteks ekstensifikasi jenis pajak pertambahan nilai atau PPN. Sekian yang bisa saya sampaikan dari video ini. Terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau ucap, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.